Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banul sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 9 Maret 2025. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Mengawali lintas sepekan hari ini, Satgas Pangan Polres Batola turun langsung mencek ketersediaan dan harga bahan pokok saat bulan Ramadan di Marabahan. Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Tugas Pangan Polres Barito Kuala bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Batola melakukan sidak ketersediaan dan harga bahan pokok ke Pasar Baru Marabahan dan Pasar Wangkang. Kegiatan ini untuk memonitor ketersediaan dan harga rata-rata bahan pokok di wilayah tersebut. Hal ini seperti disampaikan Kapolres Batola AKBP Anip Bastian melalui Kasih Humas Polres setempat Ibtu Marum sesaat sebelum turun ke pasar. Sidak ini dipimpin langsung Kasat Reskrim Ibtu Adi Nurhudaya Saputra bersama Kabid Perdagangan dan Kemeteorologian Rina Marlina serta pengawas Kemeteorologian ahli muda Nur Hikmah dan beberapa staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala. Saat di Pasar Baru Marabahan dan Pasar Wangkang, tim Satgas langsung mengecek bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula, tepung, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Hasil dari pengecekan harga bahan pokok di dua pasar tersebut relatif masih stabil dan ketersediaannya pun mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Batola. Kasat Reskrim Polres Batola Ibtu Adi Nurhudaya Saputra menyatakan Satgas Pangan Polres Batola akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok selama bulan Ramadan ini. Jadi naiknya cukup banyak, kemudian bawang merah juga mengalami kenaikan, sedangkan untuk harga-harga yang lainnya stabil aman, tidak mengalami kenaikan. Pantauan kami memang khususnya ke minyak kita karena harga pasaran 18.000, jadi mungkin tidak mengalami kenaikan karena memang di Batola harga pasarnya 18.000. Mungkin itu saja. Ibtu Adi Nurhudaya Saputra menghimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan praktek penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Pangan ya bersama Dinas Perdagangan melakukan pengecekan harga bahan pokok di pasar. Memang terjadi kenaikan yang khususnya di cabai, tapi yang lain relatif aman. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin meminta seluruh pihak, khususnya stakeholder terkait seperti Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk meningkatkan patroli selama bulan Ramadan agar masyarakat Banjarmasin bisa menjalankan ibadah dengan tenang, mengingat kerap terjadi aksi balapan liar, perang sarung, hingga tawuran. Berkaca dari tahun sebelumnya saat Ramadan yang biasanya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan atau beribadah sebagai wujud meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini tercoreng oleh aksi kenakalan remaja seperti geng motor yang kerap melakukan aksi balap liar, perang sarung, hingga tawuran yang meresahkan masyarakat. Untuk itu Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin meminta kepada seluruh pihak, khususnya stakeholder terkait seperti Polri, TNI, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP untuk saling bersinergi meningkatkan patroli selama bulan Ramadan dan mencegah gangguan keamanan. Caranya dengan meningkatkan keamanan di malam hari hingga menjelang sahur, karena ini waktu yang rawan kenakalan remaja beraksi. Bisa mencegah indikasi terjadinya hal-hal yang merugikan diri sendiri, di samping juga menjamin ketenangan masyarakat Banjarmasin dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kami melakukan usaha pada masyarakat yang terlibat, terus kepada ketua dengan khusus untuk bisa menjalankan Ramadan bulan berdoa dan juga Alhamdulillah kita berharap sama semuanya semua bisa
Selain itu, para orang tua juga dihimbau untuk selalu memberikan pengawasan kepada anak-anaknya yang seringkali memanjakan dan lengah dengan memberi izin anaknya keluar pada malam hari. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Informasi lainnya, pemirsa, meski kegiatan normalisasi terkendala anggaran, namun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar berupaya optimal untuk menuntaskan permasalahan tumpukan sampah di Kalimati, Kelurahan Murung Kraton. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjar, Abdul Razak, menyebutkan permasalahan sampah yang ada di Kalimati, Kelurahan Murung Kraton, dan Sungai Jalan Pemurus, Kelurahan Kertakanyar, lantaran ada pembiaran sekian lama. Usai rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Banjar dan stakeholder terkait lainnya mengenai upaya penanggulangan permasalahan sampah di Kalimati, Kelurahan Murung Kraton, Kecamatan Martapura, dan Sungai Kecil di Jalan Pemurus, Kelurahan Kertakanyar 1, Kecamatan Kertakanyar. Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Ana Rosida Santi, mengaku tidak ada anggaran atau program khusus untuk kegiatan normalisasi sungai. Kendati demikian, hal ini masih dapat dilakukan karena ada anggaran kegiatan operasional dan pemeliharaan meski tidak mampu mencukupi keseluruhannya. Sementara normalisasi secara manual tidak akan optimal lantaran bangunan rumah warga yang berdiri di bantaran kali tersebut. Sampah, utamanya sampah di situlah, kemudian sampah, kemudian ada sedimen, kemudian di situ juga kita agak kesulitan membersihkan sana karena itu bantaran sungai kan, banyak perumahan yang berada di bantaran sungai. Nah itu yang kesulitan kami untuk melakukan pembersihan, karena kalau kita melakukan pembersihan sungai itu mengangkat sedimennya, kalau kita menggunakan alat, kita akan berhadapan dengan yang itu tadi banyak dapur rumah warga yang masuk ke sungai. Jadi kami menjaga itu, adanya kami melakukan secara manual. Tapi kalau manual kita tahu sendiri tidak akan optimal, intinya kayak gitu. Tidak ada yang usus itu tidak ada, tapi kita ada OPOP seperti itu kan. Yang OPOP pun kan hanya sifatnya untuk biasa. Kita akan prioritaskan. Yang tadi kan pengurus sudah ada informasi bahwa sudah diangkat semuanya. Ini giliran kami untuk sedimennya nanti. Tapi tetap melalui OP lah, tidak melalui menggunakan alat. Karena kalau alat itu tadi kami khawatirnya tadi dengan berbenturan dengan masyarakat. Kemudian di situ ada juga fasilitas umum terkait yang listrik tegangan menengah seperti itu. Kemudian manuver alat kami juga akan tidak bisa bebas. Kendati tidak ada anggaran khusus, Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar menegaskan akan melakukan semaksimal mungkin guna penanganan masalah di Kalimati tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Masalah tumpukan sampah yang membuat aliran Kalimati di Murung Kraton dan di Sungai Kecil Jalan Pemurus Kertakanyar mandek dinilai Komisi 3 DPRD setempat akibat adanya pembiaran. Ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Banjar, Abdul Razak, soal sampah yang menyumbat dua aliran sungai kecil tersebut. Menurutnya permasalahan ini sesegeranya ditindaklanjuti dan tidak terulang lagi di kemudian hari. Ia pun meminta pihak eksekutif agar menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk menanggulangi sampah. Persoalan ini jangan sampai terulang lagi, karena ini ada pembiaran sebenarnya, ya kan? Kalau sampai sampah sebanyak itu di sungai, itu artinya ada pembiaran. Dari pembiaran oleh pihak-pihak yang semestinya harus bertanggung jawab lah terhadap persoalan itu. Nah, oleh karena itu kami minta tadi ada supaya pemerintah daerah menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjangnya. Ya, tadi sudah disepakati untuk jangka menengahnya, untuk pasar Sungai Kalimati jangka menengahnya kita akan coba tadi sesuai dengan usulan masyarakat merealisasikan jalan lah Pak Keren lah. Nah, nanti itu akan coba diakomodir, dipelajari lagi apakah memungkinkan untuk dibangun jalan baru, karena sampah yang ada di Sungai Kalimati itu bukan hanya dari pasar tapi juga dari rumah tangga. Nah, maka minta dari kelurahan kemudian dinas pasar supaya melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat diketahui
Sampah Kalimati tidak hanya bersumber dari pasar, tapi juga bersumber dari rumah warga. Sedangkan tumpukan sampah di Sungai Jalan Pemurus kebanyakan bersumber dari pedagang kaki lima di area Pasar Ahad. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, selama Ramadan ini menu makanan bergizi gratis disajikan dalam bentuk makanan kering, sehingga lebih mudah dibawa pulang untuk disantap saat berbuka puasa. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin meminta menu MBG harus memenuhi gizi yang mencukupi, apalagi jika ditambah dengan susu. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG tetap berlangsung selama bulan Ramadan ini dan di Banjarmasin akan digelar mulai pekan ini. Menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, MBG dilaksanakan mulai kegiatan masuk sekolah dari tanggal 6 sampai 25 Maret 2025. Selama Ramadan ini menu yang disajikan berupa makanan kering sehingga lebih mudah dibawa pulang dan disantap saat berbuka puasa. Meski begitu, Baihaqi meyakinkan bahwa makanan tetap memenuhi standar takaran gizi yang diatur oleh pusat. Setelah turun ke sekolah, mereka mendapatkan cuma dalam sajian makanan kering. Jadi yang disajikan makanan kering sekitar jam 10. Kita ada 2 minggu lah berjalan, di tanggal 6 sampai tanggal 25. Ya ini kan ada edaran, cuma edarannya masih belum kita terima. Jadi ada perubahan, informasi dimajukan. Namun untuk teknis pelaksanaannya masih belum kita terima dari kementerian. Dirinya bersama jajaran menyatakan akan turun melihat ke sekolah yang melaksanakan MBG tersebut. Risna, Banjar TV. Program makan bergizi gratis atau MBG di bulan Ramadan ini terus dijalankan. Namun menu yang diberikan dalam bentuk makanan kering sehingga bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani menyebut melihat hal ini mungkin saja dilakukan asalkan menu tersebut memenuhi gizi yang mencukupi. Apalagi jika ditambah dengan susu, tentu cukup memenuhi gizi anak. Istri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin ini menambahkan bahwa ia bersama anggota Komisi 4 akan melakukan inspeksi ke lapangan untuk melihat bagaimana pelaksanaan MBG selama Ramadan ini. Karena sekolah tidak full belajarnya, pembagian MGB itu bisa diganti dengan seperti biskuit ya yang gizinya mencukupi. Ya kalau pembagian makanan kering, kalau gizinya memang termasuk dari kriteria, kemudian ditambahin susu, saya kira cukup aja. Disebutkannya sebagai komisi yang membidangi pendidikan, Dewan perlu untuk turun ke lapangan melihat makanan yang akan diberikan kepada para siswa. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG ini telah mencakup 14 sekolah di Kota Banjarmasin. Murtasyah, Banjar TV. Usai jeda berikut, pemirsa, seruan MUI Kalimantan Selatan untuk kaum muslim saat Ramadan. Tetaplah bersama kami.